Mereka bilang, ini wahyu terakhir, penyempurna semua agama sebelumnya. Tapi ketika dikritik, jawabannya berubah. Bukan Yahudi, bukan Kristen, tapi agama Hanif, agama Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu Hanif, condong kepada kebenaran, musliman. Ibrahim itu muslim. Oke, kita ikuti klaim itu. Kalau ini benar kelanjutan agama Ibrahim, kenapa praktiknya justru mengikuti tradisi Arab yang sudah ada sebelumnya? Mari kita luruskan dulu supaya tidak salah sasaran. Islam memang tidak mengklaim melanjutkan Yudaisme atau Kristen seperti yang ada sekarang. Yang diklaim adalah mengembalikan ajaran asli para nabi yang dianggap sudah berubah seiring waktu, termasuk ajaran dari Musa dan Isa. Dan yang paling sering dijadikan rujukan adalah Ibrahim sebagai simbol monoteisme murni. Baik, kita terima dulu klaim itu sebagai titik awal. Tapi di saat yang sama, ada satu klaim lain yang sering diulang, bahwa Islam adalah penyempurna agama-agama sebelumnya. Disinilah mulai muncul ketegangan antara klaim dan realitas. Kalau benar Islam penyempurna ajaran para nabi sebelumnya, maka seharusnya kita melihat kesinambungan yang jelas. Minimal ada pola yang bisa dikenali dari tradisi sebelumnya, baik dalam Yudaisme maupun Kristen. Tapi yang kita temukan justru bukan itu. Yang muncul malah praktik yang sangat khas Arab. Dan ini penting, karena disinilah arah sebenarnya mulai terlihat. Islam lahir di lingkungan Arab abad ke-7 yang sudah memiliki sistem religius sendiri. Di sana sudah ada ziarah ke Ka'bah, sudah ada tawaf, dan sudah ada penghormatan terhadap benda-benda sakral seperti Hajar Aswad. Bahkan, ritual tahunan juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat itu. Artinya, struktur religius itu sudah ada sebelum Islam datang. Jadi yang berubah bukan fondasinya, melainkan cara memaknainya. Sekarang kita gabungkan semuanya. Di satu sisi, Islam mengklaim sebagai penyempurna agama sebelumnya. Di sisi lain, Islam juga mengklaim kembali ke agama Ibrahim. Tapi dalam praktiknya, yang dipertahankan justru tradisi Arab yang sudah ada. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah yang sebenarnya disempurnakan itu ajaran Yahudi dan Kristen, atau justru praktik keagamaan masyarakat Arab itu sendiri? Dalam studi sejarah, pola seperti ini bukan hal yang aneh. Patricia Krohn menunjukkan bahwa Islam muncul dalam konteks masyarakat Arab yang sudah memiliki tradisi religius yang kuat. Gerald R. Hotting, seorang sejarawan studi Islam dari Britania, juga berpendapat bahwa banyak elemen dalam Islam awal lebih mudah dipahami sebagai respon terhadap praktik lokal yang sudah ada. Sementara itu, Fred Donner mencatat bahwa identitas Islam berkembang secara bertahap dari komunitas monoteis yang lebih luas. Artinya, narasi tentang kembali ke Ibrahim lebih berfungsi sebagai legitimasi teologis daripada sesuatu yang bisa diverifikasi secara sejarah. Kalau kita rangkum semuanya, kita melihat pola yang cukup jelas. Ritualnya sudah ada, tempat sucinya sudah ada, dan praktik ziarahnya juga sudah ada. Yang berubah hanyalah interpretasinya, dari yang sebelumnya politeistik menjadi monoteistik. Jadi yang terjadi bukan penciptaan dari nol, dan juga bukan kelanjutan langsung dari Yahudi atau Kristen. Yang terlihat justru adalah tradisi lokal yang dipertahankan, lalu diberi makna baru. Dan di titik ini, muncul kemungkinan yang jarang diucapkan secara langsung, bahwa yang benar-benar disempurnakan bukanlah Yudaisme atau Kristen, tapi justru praktik keagamaan masyarakat Arab itu sendiri. Katanya, penyempurna agama sebelumnya, tapi yang disempurnakan kok malah batu, ritual, dan tradisi Arab. Yudaisme tidak mengajarkan itu, dan Kristen juga tidak. Jadi ini penyempurnaan, atau sekadar pengemasan ulang yang diberi label wahyu. Kalau menurut kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten yang membedah klaim besar dengan data dan logika, jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena semakin banyak yang berpikir kritis, semakin sulit klaim besar lolos tanpa diuji.
Ali, Ali, Ali.